Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya banjir itu kok kayaknya makin sering terjadi? Hmm, Nah, kalau kita lihat dari materi yang kita pegang ini, jawabannya tuh ternyata jauh lebih rumit dari sekedar, ya tahu kan, oh hujannya deras. betul sekali. Dan di materi ini langsung ke intinya. Pada dasarnya, ini kan soal matematika sederhana ya. Gimana tuh? Air yang masuk itu lebih banyak dari yang bisa keluar atau diserap. Jadi ini semacam pertarungan antara volume air dan kapasitas bumi buat menampungnya. Oke, oke. Mari kita bedah pelan-pelan. Kalau kita anggap ini investigasi, tersangka utamanya kan pasti alam dulu nih. Tentu. Di sini disebut soal curah hujan tinggi. Tapi ada detail yang menarik. Katanya bukan cuma hujan badai sesaat yang bahaya. Justru hujan intensitas sedang, tapi awat gitu, bisa lebih parah. Kenapa begitu? Gini, ini soal kejenuhan tanah. Coba bayangkan tanah itu kayak spons. Oke, Kalau kita siram air segayung sekaligus, pastikan sebagian besar langsung tumpah kemana-mana. iya, nggak semuanya keserap. Nah, tapi kalau ditetesi terus-menerus, pelan-pelan, spons itu kan bakal basah kuyup sampai akhirnya nggak bisa nyerap lagi sama sekali. Di titik itulah, setiap tetes hujan tambahan langsung jadi aliran permukaan. Ah, masuk akal. Dan aliran permukaan ini menurut catatan di sini pasti akan cari tempat paling rendah kan? Makanya daerah dataran rendah sering digambarkan kayak mangkok. Tepat. Jadi secara alami air ngumpul di sana. Tapi jangan salah loh, daerah perbukitan juga punya masalahnya sendiri. Banjir bandang itu ya? Betul, airnya nggak menggenang, tapi meluncur dengan kecepatan tinggi sambil bawa material apa saja. Lalu ada juga faktor skala besar kayak El Niño atau La Niña yang bisa ngacak-ngacak pola cuaca. Oke, jadi panggungnya ini emang udah disiapkan oleh alam ya. Tapi yang bikin saya kaget dari materi ini adalah seberapa besar peran kita, manusia, dalam drama banjir ini. Dimulai dari soal hutan deh. Analoginya bagus banget di sini. Akar pohon itu kayak spons raksasa. Dan ketika kita melakukan deforestasi, pada dasarnya kita mencabut spons itu dari alam. Jadi nggak ada yang nahan air lagi. Iya, air yang harusnya diserap dilepaskan pelan-pelan sama hutan, ini jadi langsung tumpah begitu saja ke sungai. Dan ini bukan cuma nambah volume air loh. Oh, ada lagi? Ada. Erosi tanahnya itu membawa lumpur bikin sungai jadi dangkal. Kapasitas sungai pun jadi berkurang. Oke, dari hutan kita pindah ke kota. Nah, di sini masalahnya justru kebalikannya ya. Kita melapisi tanah pakai beton dan aspal, jadi kedap air. Betul sekali. Dan angkanya di sini luar biasa. Di area perkotaan yang padat, materi ini menyebutkan lebih dari 80% air hujan itu bisa langsung jadi aliran permukaan. Wow, 80%. Itu kan berarti hampir nggak ada yang meresap sama sekali. Semua langsung lari ke jalanan. Tepat. Coba bayangkan, volume air sebanyak itu tiba-tiba harus masuk ke pintu yang sama. Pintunya itu maksudnya selokan dan sungai kecil kita. Iya. Dan dari catatan yang kita punya, pintunya itu sendiri seringkali udah rusak atau bahkan tersumbat. Nah, ini dia. Masalah drainase yang buruk. Kapasitasnya kurang, terus ditambah lagi sama sampah, terutama plastik yang bikin mampet. Ada satu faktor lagi dari materi ini yang benar-benar mengubah cara saya memandang banjir, terutama di kota pesisir. Ini bukan cuma soal air dari langit atau sungai, tapi daratannya sendiri yang tenggelam. Ini poin yang sangat krusial, penurunan muka tanah. Ini terjadi karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Jadi kota kita itu secara harfiah turun gitu ya posisinya. Betul, turun beberapa sentimeter setiap tahun. Ini menciptakan masalah banjir yang bisa terjadi bahkan tanpa hujan lebat. Posisi daratan kita jadi lebih rendah dibanding permukaan laut. Jadi ini kombinasi yang mengerikan ya. Hujan ekstrim dari atas, drainase tersumbat di tengah, terus daratannya amblas dari bawah. Tepat sekali. Makanya contoh seperti Jakarta itu menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini. Pesan utamanya jadi jelas ya, karena penyebabnya berlapis-lapis, solusinya juga nggak bisa cuma satu. Harus komprehensif, mulai dari jaga hutan di hulu sebagai spons alami, kelola sampah di kota, sampai menegakkan aturan tata ruang secara serius. Jadi kesimpulannya, banjir adalah hasil interaksi rumit antara panggung yang disiapkan alam dan naskah yang seringkali kita tulis sendiri. Tepat. Dan sebagai penutup, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan. Apa itu? Materi kita ini kan berulang kali menyebut pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting. Apa kalau kita semua tahu membangun di dataran banjir itu sangat berisiko, kenapa ya hal itu terus saja terjadi?
Apakah ini murni masalah teknis atau sebenarnya lebih dalam lagi, yaitu soal penegakan kebijakan?